Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Jaya Pravita akan mempresentasikan materi tentang perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Apakah yang dimaksud dengan masa demokrasi terpimpin? Istilah demokrasi terpimpin digunakan karena pelaksanaan demokrasi pada saat itu terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dimulai sejak pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tujuan penerapan sistem ini untuk mengembalikan kestabilan politik negara. Corak politik pada masa demokrasi ini, kebebasan partai politik yang dibatasi, serta sentralisasi kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dilatar belakangi oleh konsepsi Presiden 21 Februari 1957, ketidakpuasan Presiden terhadap kinerja konstituante dalam menyusun UUD pengganti UUDS 1950. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta DPAS. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ditafsirkan dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata dipimpin ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden. Setelah pembacaan Dekret Presiden, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959, kemudian membentuk Kabinet Kerja. Program kerja Kabinet ini disebut Triprogram. Isi program yaitu 1. Masalah-masalah sandang dan pangan, 2. Keamanan dalam negeri, 3. Pengembalian Irian Barat. Selain itu, Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi Manifesto Politik. Kemudian yang selanjutnya adalah peta kekuatan politik nasional. Pada peringatan HUT RI pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang dinamakan Manipol, Manifesto Politik. Selain itu, Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang disebut USDEK. Kemudian, gagasan tersebut dikenal dengan istilah Manipol USDEK dengan kepanjangan UUD 1945, S. Sosialisme Indonesia, D. Demokrasi terpimpin, E. Ekonomi terpimpin, K. Kepribadian bangsa. Selanjutnya adalah peran Presiden Soekarno. Sesuai dengan pengertian demokrasi terpimpin yaitu pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, maka Presiden Soekarno menjadi pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Ia memperkenalkan ajaran revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional atau Resopim. Selain itu, ia juga memperkenalkan ajaran nasional. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Soekarno melakukan penyimpangan, yaitu pembentukan MPRS, pembubaran DPRS, dan pembentukan DPRGR, serta pembentukan DPAS. Upaya pembebasan Irian Barat. Hal ini dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau menepati hasil KMB, serta Belanda terus menunda-nunda penyelesaian masalah Irian Barat hingga bertahun-tahun. Perjuangan pembebasan Irian Barat dilakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama yaitu perjuangan diplomasi. Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dan berhasil mendapat dukungan dari negara-negara peserta Konferensi Kolombo pada April 1954 dan Konferensi Asia Afrika pada April 1955.
Pada 1954 sampai 1957, pemerintah Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB. Akan tetapi, upaya ini mengalami kegagalan karena Indonesia tidak mendapat dukungan 2/3 anggota sidang. Karena itu, pemerintah Indonesia pun memutuskan untuk tidak lagi membawa masalah Irian Barat ke sidang umum PBB setelah ditolak sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya adalah konfrontasi politik. Dikarenakan upaya diplomasi yang selalu berujung pada kegagalan, pemerintah Indonesia menempuh konfrontasi politik untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Pada 1956, secara sepihak, Indonesia membatalkan hasil konferensi meja bundar. Kemudian, pada 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastro Amijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat di Soeharto Tidore dalam tujuan mendeklarasikan Provinsi Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia. Pada 10 Februari 1958 dibentuklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Konfrontasi politik Indonesia dan Belanda mencapai puncaknya pada 1960. Pada 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda. Tindakan tersebut diikuti dengan penutupan kantor perwakilan Belanda di Indonesia dan pemanggilan pulang Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Yang ketiga adalah konfrontasi ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi yang dilakukan Indonesia adalah pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden. Selain itu, Indonesia melakukan pengambil alihan perusahaan Belanda KLM dan NHM serta Yang terakhir adalah konfrontasi militer. Bentuk konfrontasi militer yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah membeli senjata dari Amerika Serikat. Akan tetapi, rencana tersebut mengalami kegagalan sehingga pembelian senjata dialihkan ke negara-negara blok timur, terutama Uni Soviet. Upaya pembelian senjata ini dipimpin oleh Jenderal Ahmad Nasution selaku Menteri Keamanan Nasional. Kemudian pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora dengan tujuan rakyat mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian Barat. Pemerintah Indonesia juga membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 13 Januari 1962 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Konfrontasi Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat menarik perhatian dunia. Akhirnya, pada Maret sampai Agustus 1962, PBB mengajak pihak Indonesia Belanda untuk berunding di New York. Dalam perundingan di New York, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA pada 1 Oktober 1960. Pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PAPERA. PAPERA dilaksanakan pada 14 Juli hingga 4 Agustus 1969. Hasil PAPERA memutuskan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah konfrontasi dengan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, pemimpin Malaya, Tengku Abdurrahman, melontarkan gagasan pembentukan Federasi Malaysia yang meliputi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pemerintah Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara NEVO. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat pada 3 Mei 1964 yang berisi perhebatan ketahanan revolusi Indonesia serta bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. Yang selanjutnya adalah politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Hal ini dapat terlihat dari gambar-gambar yang saya tampilkan. Sebagai salah satu contoh, hasil politik mercusuar adalah dibangunnya jembatan Ampera. Untuk mewujudkan bangunan-bangunan megah pada politik mercusuar, Presiden Soekarno menghabiskan biaya miliar.
Yang terakhir adalah Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Hal ini terjadi pada 7 Januari 1965 yang dilatar belakangi oleh PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain itu, sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB menyebabkan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Untuk pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin, yang pertama adalah nasionalisasi perusahaan Belanda, yang kedua pembangunan nasional semesta berencana, yang ketiga pengorganisasian perusahaan swasta, yang kedua adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Yang pertama adalah membentuk Dewan Perancang Nasional pada 15 Agustus 1959. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Kemudian pada tahun 1963, Deppernas berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang langsung dipimpin Presiden Soekarno. Beberapa tugas Bappenas yaitu menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah, mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan, serta menyiapkan dan menilai hasil kerja Mendataris untuk MPRS. Selanjutnya adalah devaluasi mata uang rupiah. Kebijakan ini diterapkan di Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1959. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPOK. Bentuk devaluasi mata uang rupiah ini yaitu mata uang 1000 menjadi 100 dan 500 berubah menjadi 50. Mata uang pecahan 100 ke bawah tidak. Yang selanjutnya adalah menekan laju inflasi. Dasarnya adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959. Cara menekan laju inflasi yaitu membekukan semua simpanan pada bank-bank, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah, serta menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan negara. Kemudian deklarasi ekonomi yang disusun oleh Panitia 13 dan diresmikan Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963 dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. 2. Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Kebijakan ini mengalami kegagalan karena keadaan ekonomi Indonesia yang semakin merosot, disebabkan Indonesia gagal memperoleh pinjaman dana dari International Monetary Fund atau IMF. Yang terakhir adalah dana revolusi. Dana revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang. Hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mendetaritik dengan menurunkan kondisi ekonomi dalam negeri. Kebijakan dana revolusi menyebabkan utang negara semakin meningkat, sebaiknya kegiatan ekspor semakin menurun. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.